Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa, Mak biasa dengan 4 orang anak. Untuk teman-teman yang selalu mendukung Mak Saufa, Mak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Mak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Mak Saufa mau membahas tentang budgeting. Jadi Mak mau menjabarkan budgeting yang simpel dan mudah buat emak-emak supaya kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Pertama-tama, sebelum kita budgeting, kita harus paham dulu bahwa penghasilan itu harus sama dengan pengeluaran. Pengeluaran itu terdiri atas kewajiban, kebutuhan, dan juga tabungan. Nah, paham kan? Jadi, penghasilan kita hasilnya harus sama untuk kewajiban, kebutuhan, dan juga tabungan. Tidak boleh lebih besar atau lebih kecil, harus sama. Nah, sekarang emak mau menjabarkan apa aja sih kewajiban itu. Kewajiban itu ialah hutang-hutang yang harus kita bayar, atau kewajiban-kewajiban segala sesuatu yang tidak bisa diganti dan harus dibayarkan, seperti hutang, cicilan, arisan, lalu listrik, biaya sekolah, intinya yang wajib kita bayar setiap bulannya. Ada yang berlangganan wifi, TV kabel yang tiap bulan harus bayar. Ya, intinya kebutuhan-kebutuhan yang wajib kita bayarkan tiap bulannya. Nah, setelah kewajiban, yang berikutnya adalah kebutuhan. Kebutuhan ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, kebutuhan yang pertama kali dibeli adalah beras. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, berapa liter tiap bulannya kalian butuhkan. Selanjutnya setelah beras adalah belanja-belanja. Belanja ini emak bagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu belanja bulanan, belanja mingguan, dan belanja harian. Belanja bulanan itu apa aja, Mak? Belanja bulanan itu untuk minyak goreng, lalu sabun, sampo, dan lain-lain. Untuk belanja mingguan itu seperti beli gas, air aqua, lalu belanja sayur mayur, lauk pauk bagi kalian yang food prep seminggu sekali, atau belanja mingguan lain yang setiap minggu dikeluarkan. Sedangkan pengeluaran harian itu terdiri dari jajan anak, lalu belanja harian bagi kalian yang belanjanya setiap hari, yang tidak pakai kulkas, dan lain-lain yang kalian keluarkan tiap hari. Kalian bisa menyesuaikan setiap kebutuhan, setiap keperluan yang kalian beli dengan penghasilan kalian ya. Ingat, penghasilan harus sama dengan kebutuhan yang kita gunakan. Jangan sampai kebutuhan kita lebih besar daripada penghasilan kita. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk keluarga. Nah, kebutuhan keluarga ini terdiri atas kebutuhan suami, anak-anak, dan juga kebutuhan pribadi kita. Kebutuhan suami itu bisa untuk bensin, untuk rokok, dan lain-lain ya. Selanjutnya untuk anak-anak itu seperti pampers, minyak telon, dan lain-lain.
Itu bagi kalian yang masih memiliki bayi, atau kalau anak-anaknya udah sekolah ya, kebutuhan anak bisa berupa buku tulis, pensil, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kebutuhan pribadi ya, kebutuhan pribadi kita seperti kosmetik, lalu pembalut dan lain-lain ya. Begitu. Selanjutnya, yang termasuk pengeluaran selanjutnya adalah sedekah. Nah, untuk sedekah ini, sedekah itu kan dikeluarkan sesuai dengan keikhlasan kita ya. Kalau menurut emak, kita sedekah biarpun sedikit tapi rutin ya, itu lebih baik. Karena sedekah itu kan hubungannya kita dengan yang di atas, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengeluarkannya harus ikhlas. Pengeluaran selanjutnya adalah dana darurat. Dana darurat di sini ya disiapkan untuk sesuatu yang mendadak. Seperti ada yang sakit, lalu buat kondangan, sumbangan-sumbangan, dan lain-lain ya. Kita emak-emak yang suka khilaf atau sudah dibudgeting tapi masih suka kayak jajan-jajan gitu, bisa juga dimasukkan ke dana darurat di sini ya. Jadi semakin besar khilaf kita ya dana daruratnya semakin banyak. Ya, ini fungsinya dana darurat ini supaya uang-uang yang sudah dipos-poskan itu tidak berantakan gitu, karena kita membengkak apa gimana. Jadi kalau kurang kita ngambilnya dari dana darurat. Selanjutnya yaitu tabungan. Ini penting banget ya kalau kita memiliki tabungan. Jadi setiap budgeting, mau kita penghasilannya besar atau kecil, usahakan ya sediakan untuk tabungan. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu suatu saat kenapa atau kita butuh apa. Jadi biar kita bisa mencukupi kebutuhan yang mendadak kita itu ya. Kita harus punya tabungan meskipun itu jumlahnya sedikit atau banyak ya. Usahakan untuk menyisihkan tabungan. Nah, bagi kalian yang penghasilannya lumayan ya, kalian bisa menabung ya. Jadi dibagi tabungannya itu, dibagi tabungan jangka pendek dan tabungan jangka panjang. Untuk tabungan jangka pendek itu tabungan yang bisa sewaktu-waktu diambil ya. Contohnya seperti beli buku anak atau beli peralatan rumah tangga yang rusak dan lain-lain. Nominalnya pun bisa lebih sedikit ya. Nah, kalau tabungan jangka panjang itu tabungan yang kalau bisa jangan diambil-ambil kecuali kalau urgent banget ya. Itu jangan diambil-ambil, itu nanti dipersiapkan untuk sesuatu yang besar seperti umroh, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ya umroh, haji, amin ya, amin Allahumma amin. Terus beli kendaraan, beli rumah dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi kalau kalian yang sudah merencanakan sesuatu yang besar ya, tabungan kalian bisa kalian bentuk seperti ini ya, untuk tabungan jangka pendek yang bisa diambil sewaktu-waktu, dan tabungan jangka panjang yang jangan di ini sebelum dia banyak gitu ya, sebelum dia mampu untuk dibelikan sesuatu. Jadi jangan diambil-ambil dulu. Demikian budgeting hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan mengenai budgeting berikutnya, maka akan emak bahas untuk budgeting part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.